Halo, selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan sesi latihan ini. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan cara integral, cara kandidat, dan cara integrating faktor untuk soal yang di sini. Ya. Nah, di soal yang keempat atau soal yang selanjutnya, kita mempunyai bentuk yang relatif lebih rumit ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, maka di sini saya akan memperkenalkan metode yang lain, yaitu metode untuk mencari solusi dari PDB yang eksak. Ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ya, saya misalkan ini sebagai minus M per N. Ya, yang tentu saja M dan N itu adalah fungsi dari X dan Y. Ya. Nah, ini sebetulnya Y aksen itu adalah DY dx. Ya. Kemudian ini sama dengan minus M per N. Seperti itu. Ya. Di sini saya misalkan bahwa M itu adalah turunan parsial Z, ya, suatu fungsi terhadap X, sedangkan N itu adalah do Z, do Y, atau turunan parsial Z terhadap Y. Nah, kalau Anda lihat di sini, kalau ini kita bagi ya, M dibagi N itu akan menjadi do Y, do X, begitu. Ya. Oke, kita coba selesaikan ya. Nah, maka untuk persoalan seperti ini solusinya adalah Z ya. Z sebagai fungsi X dan Y ya. Di mana Z-nya itu bisa kita cari dengan cara mengintegralkan M terhadap dx ditambah suatu konstanta. Nah, tapi Anda perhatikan bahwa ini turunan parsial terhadap X, maka semua fungsi Y itu kita anggap sebagai konstanta. Akibatnya di sini ditambah G sebagai fungsi Y. Ya. Atau Z itu bisa juga kita cari dari integral N dy ditambah fungsi dari X ya. Kenapa? Karena ini integralnya terhadap Y ya. N ini adalah turunan parsial Z terhadap Y, sehingga segala bentuk fungsi X ya yang tidak ada Y-nya itu kita anggap sebagai konstanta ya. Itu definisi dari turunan parsial. Kemudian kita akan cari ya solusinya. Nah, yang pertama harus kita lakukan yang namanya uji eksak. Ya. Uji eksak. Uji eksak itu adalah ya, jika turunan M ya terhadap Y itu sama dengan turunan N terhadap X, maka persamaan diferensial yang kita punya itu bersifat eksak. Ya. Gitu. Ya. Dan solusinya bisa kita cari dengan integral ini atau integral ini, ya. Nah, kita coba lakukan uji eksak terlebih dahulu, ya. Dalam hal ini M, ya, M-nya itu adalah yang ini. Di atas ini ya, ini M sama dengan ini kan. Kemudian ini N adalah yang ini. Berarti kita harus cari do M do Y, turunan M terhadap Y. Ya. Do M do Y. Ya, kita turunkan tuh yang di atas. Ya. Berarti ini minus ya. 1 ditambah minusnya nggak ikut ya. Kalau diturunkan terhadap Y itu jadi 0 ditambah E pangkat X ya, ditambah X E pangkat X. Nah, itu do M do Y. Lalu kita cari sekarang turunan N ya secara parsial terhadap X, maka semua Y kita anggap sebagai konstanta. Nah, Anda lihat N itu adalah ini, kita turunkan terhadap X. Kalau 2 ini turunannya pasti 0.
Nah, sedangkan yang suku ini seperti U kali V. Berarti U aksen V ditambah UV aksen. Hasilnya adalah X diturunkan menjadi 1, E pangkat X ditambah X dikali turunannya E pangkat X adalah E pangkat X. Ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa sebetulnya do M do Y itu sama persis dengan do M do N do X. Ya. Nah, ini do N do X. Maka PDB itu bersifat eksak. Ya. Persamaan diferensial tersebut bersifat eksak. Nah, tentu untuk mencari Z-nya kita bisa lakukan integral. Ya. Z itu adalah integral M dx ditambah G fungsi Y. Ya. Yang itu harus sama dengan integral N dy ditambah suatu fungsi X. Seperti itu. Ya. Nah, kita coba integralkan. M-nya itu adalah, saya salin dulu dari atas ya, ini M. Nah, ini adalah M, saya simpan di sini. Kita integralkan terhadap X. Ditambah fungsi Y. Sama dengan integral. Nah, M-nya itu adalah X, E pangkat X tambah 2. dy ya ditambah h fungsi x ya. Oke, kita selesaikan ya. Terhadap x berarti ini menjadi x ditambah e pangkat xy ditambah, nah yang ini integral dari ini harus kita selesaikan ya. Oke, di sini saya tidak akan membahas detail. Ya, Anda perlu latihan, tolong Anda coba. Ya, Anda harus bisa nih ya. Jadi integral x e pangkat ax dx, ya ini hasilnya adalah 1 per a kuadrat ax e pangkat ax dikurangi e pangkat ax tentu saja ditambah suatu konstanta ya. Nah, ini tolong Anda lakukan sendiri ya, Anda coba. Jadi hasil dari sini adalah ini akan menjadi y-nya adalah konstanta x e pangkat x ya, dikurangi y e pangkat x ditambah G fungsi Y ya. Oke, jadi ini saya biarkan di sini sebagai catatan yang lain ya. Nah, kemudian yang ruas kanan kita integralkan itu terhadap Y akan menjadi sederhana. Ini akan menjadi X E pangkat X Y ditambah 2Y ditambah H X begitu. Oke. Kita sederhanakan, ada yang bisa dicoret. Nah, kita cari. Ini bisa ya, ini habis. Kemudian apa lagi? Ya, sudah ya, hanya itu yang bisa kita coret. Nah, sekarang kita perlu mencari GY dan HX begitu ya. Oke, kita coba ini ada yang bisa dikelompokkan dulu, kita cari. Ada yang bisa dicoret lagi. Nah, ini ya itu sama dengan ini. Berarti ini bisa dicoret juga. Ya, saya coret dulu. Ini coret sama ya. Nah, itu habis. Oke. Nah, sekarang hanya tersisa ini. X ditambah GY itu sama dengan 2Y ditambah HX. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang ini perlu sedikit berpikir ya. Berapakah GY dan berapakah HX? Nah,
kalau kita perhatikan, ini adalah fungsi yang tidak mengandung X sama sekali. Ya, fungsi yang tidak mengandung X sama sekali. Maka bisa saya simpulkan bahwa ini sebetulnya adalah sama dengan yang ini. Ya, sama dengan yang ini. Sedangkan Hx itu adalah fungsi yang murni hanya mengandung X, tidak mengandung Y. Maka ini akan sama persis dengan ini. Nah, jadi kalau begitu bisa nggak kita simpulkan bahwa GY itu sama dengan 2Y dan HX itu sama dengan berapa? HX-nya itu adalah X, begitu. Ya. Nah, ini sedikit tricky kalau seandainya ini ditambahkan suatu konstanta. Nah, begitu ya. Maka ini ya saya sebut ini C1, ini atau tambah C saja ya. Kalau apakah itu solusi ini bisa kita pakai? Nah, kalau seandainya ini benar, maka saya akan punya begini, X ditambah GY, GY-nya itu adalah 2Y ditambah C, sama dengan 2Y ditambah HX. Maka HX-nya itu adalah, Anda perhatikan kalau ini kita coret ya 2Y, maka HX-nya adalah C ditambah X. Jadi kita boleh menambahkan HX-nya itu dengan suatu konstanta. HX itu sama dengan X ditambah suatu konstanta. Ya. Oke. Jadi solusinya adalah ini. Ya, solusinya adalah Z sama dengan, nah solusinya yang ini. Anda silahkan bisa pilih pakai yang kiri atau pakai yang kanan. Ya. Tetapi Anda harus mensubstitusikan G kemari atau mensubstitusikan H kemari. Ya. Oke, baik. Saya kira itu contoh yang bisa saya berikan. Saya minta Anda bisa mengerjakan ini, ya, soal yang sama persis, tanpa melihat video ini. Kita akan lanjut ke sistem. Kita akan lanjut bahasannya ke persamaan diferensial order 2 di video selanjutnya. Terima kasih.